Baik teman-teman, kali ini kita mau bicara tentang konstitusionalisme di Indonesia. Nah, ini terkait hukum tata negara ya teman-teman. Kalau biasanya kan teman-teman dengar kata konstitusi. Nah, kalau konstitusi itu kan secara singkat bisa dikatakan sebagai pembentukan atau penyusunan sebuah negara. Kalau konstitusionalisme ini pembatasan pembatasan dalam organ-organ penyusun negara tersebut. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, jadi konstitusionalisme ini bisa menentukan karakteristik penyelenggaraan sebuah negara dan juga semangat atau spirit dalam bernegara. Nah, kalau kita lihat di teori C.F. Strong, itu kan konstitusionalisme ada berapa macam ya teman-teman. Yang ini waktu periode Yunani kuno, ada negara kota atau daerah demokrasi. Lalu konstitusionalisme zaman Romawi, ada monarki, ada republik, ada aristokrasi. Lalu ada juga konstitusionalisme abad pertengahan, yakni feodalisme dan juga imperium. Lalu konstitusionalisme zaman Renaissance, yakni Enlightened Deposit, dan juga konstitusionalisme modern atau saat ini yang bentuknya nasional demokrasi. Nah, konstitusi itu pengertiannya apa sih? Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Itu pendapat dari KJW. Nah, kalau Indonesia sendiri kan bisa dipahami kalau konstitusi itu sebuah apa ya, sumber dari segala sumber hukum kalau bisa dibilang. Jadi yang mendasari atau filosofis dasarnya di konstitusi. Nah, menurut Herman Heller ada 3 pengertian konstitusi, yaitu konstitusi dilihat dari arti politis dan sosiologis sebagai cerminan kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat, dan juga konstitusi dilihat sebagai arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan juga konstitusi tertulis atau UUD sebagai hukum tertinggi. Sebenarnya kalau kita lihat ada dari Prof. Jimli Asidik ya teman-teman dalam buku Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia itu mengemukakan 10 fungsi konstitusi beliau Prof. Jimli. Yakini yang pertama sebagai fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara, lalu fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, lalu fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Lalu yang kelima ada fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yakni rakyat kepada organ negara. Lalu yang keenam ada fungsi simbolik sebagai pemersatu. Lalu juga yang ketujuh ada fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Lalu yang ke-8 ada fungsi simbolik sebagai seremoni. Lalu yang ke-9 fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat. Lalu yang ke-10 adalah fungsi sarana rekayasa dan pembaharuan di masyarakat. Kalau dari Prof. Simli seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan sudah mengalami beberapa perubahan ya teman-teman. Ada amandemen Undang-Undang Dasar itu ada empat kali perubahan. Nah, ini yang sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu kekuasaan tertinggi ada di MPR ya teman-teman. MPR ini ada di atas DPR, Presiden, BPK, Dewan Pertimbangan Agung, dan juga Mahkamah Agung. Nah,
R ini kalau dulu memang presiden itu bisa 30 tahun juga salah satunya karena dipilih oleh MPR, teman-teman. Jadi memang waktu itu paling kuat, lembaga paling kuat itu MPR. Lalu itu kan pada akhirnya juga waktu reformasi dirubah ya teman-teman. Yakini yang perubahan pertama itu 19 Oktober 1999. Waktunya waktu persidangan umum MPR, yakini tanggal 14 sampai 21 Oktober. Waktu itu ada 9 pasal yang diamandemen atau dirubah, yakini pasal 19 dan 16 ayat sebagai 9 pasal dan juga 16 ayat, teman-teman. Waktu itu, waktu perubahan pertama. Yakini yang pasal 5 ayat 1, hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR, itu. Lalu pasal 7, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Lalu pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden. Lalu pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Lalu pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitasi. Lalu 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. Lalu pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Lalu pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. Lalu pasal 20 ayat 1 sampai 4, tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu pasal 21, yakini hak DPR untuk mengajukan RUU. Setelah perubahan pertama, lalu berapa 2 tahun setelahnya, yakini setahun setelahnya, yakini 18 Agustus, dalam sidang tahunan MPR itu juga diamandemen lagi, teman-teman. Sidang tahunan tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Waktu itu ada 5 bab dan 25 pasal yang dirubah. Dalam perubahan kedua ini, ketentuan hak asasi manusia di Universal Human Rights tersebut memiliki bab tersendiri, yakni bab 10A. Bab yang dijelaskan, bab yang terkait dengan HAM ini terdiri dari pasal 28A sampai 29J. Setelah perubahan kedua tersebut, lalu setahun kemudian, yakini pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, itu ada 23 pasal yang diamandemen. Salah satu poin penting amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah melakukan perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Perubahan yang dimaksud ini tertuang dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan juga Mahkamah Konstitusi. Lalu juga setahun kemudian, jadi memang setahun ya teman-teman, yang setahun kemudian yakini amandemen UUD 1945 yang terakhir itu tanggal 10 Agustus tahun 2002, yakini dalam sidang tahunan MPR nomor tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Waktu itu ada 13 pasal yang berhasil diamandemen serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Antara lain tentang keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua, kemungkinan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, lalu tentang kewenangan presiden, hal keuangan dan bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, aturan tambahan dan aturan peralihan, serta kedudukan penjelasan UUD 1945. Baik teman-teman, yang ini bagian pasca amandemen ya, bagian struktur organ negara pasca amandemen. Nah, di sini kan ada BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, juga ada DKY.
Nah, itu di sini kan udah nggak ada DPA. DPA itu Dewan Pertimbangan Agung. Jadi organ DPA ini kan dibentuk pasca sidang PPKI ya teman-teman. Nah itu tahun 2023 itu udah dihapus, jadi udah nggak ada lagi DPA. Nah mengapa kok Undang-Undang Dasar itu yang tertinggi? Karena Indonesia menganut supremasi konstitusi, bukan supremasi kekuasaan. Kalau supremasi konstitusi itu jadi ke konstitusi undang-undang ini ada di atas dari segala macam kekuasaan di Indonesia. Jadi gitu teman-teman singkatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.